Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karisma Hendi Mahardika dari kelas 4 Informatika A dengan NIM 23411060127. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan materi histogram di MATLAB. Nah, baik, langsung saja. Untuk line yang pertama ini terdapat kode CLC clear close all, yang mana artinya ini itu untuk merefresh tampilan di komen, variabel di workspace, dan juga semua jendela yang mungkin sedang terbuka, seperti itu. Nah, karena kebetulan ini saya belum membuka apa-apa, jadi ini hanya sekitar untuk merefresh keadaan saja. Nah, selanjutnya di sini ada kode image sama dengan imret handy.jpg. Nah, kode ini menyatakan bahwa di sini itu untuk membaca gambar yang bernama handy.jpg yang sudah tersimpan di MATLAB, penyimpanan MATLAB, seperti itu. Nah, yang kemudian divariabelkan menjadi nama variabel image, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada kode if size image 3 sama dengan 3 image sama dengan RGB to gray image, dan juga n. Di sini itu menyatakan bahwa apabila ukuran gambar atau value gambar itu 3 sama dengan 3, itu berarti gimana ya? Channel 3 itu menyatakan bahwa gambar itu berwarna. Nah, apabila memang benar berwarna, maka kemudian image atau gambar itu sama dengan RGB to gray. Artinya yang tadinya RGB atau berwarna itu kemudian diubah menjadi gray atau grayscale, seperti itu. Ya, intinya itu apabila gambar sebelumnya itu berwarna RGB kemudian diubah menjadi grayscale, seperti itu. Nah, lalu di sini ada kode cons, pin locations sama dengan image. Di sini itu kurang lebihnya untuk menghitung histogram gambar grayscale yang sudah diubah tadi. Nah, kemudian di sini itu ada total pixel normal image yang kurang lebihnya juga itu untuk menormalisasikan histogram, yaitu untuk menghitung total pixel dalam gambar yang sudah diubah ke dalam grayscale yang nantinya diperlukan dalam normalisasi nanti ya. Lalu di sini ada CDF sama dengan capsum cons bagi total pixel, itu artinya CTF atau cumulative distribution function itu kemudian apa ini ya? Oh, CDF itu sama dengan count atau dihitung. Nah, lalu kemudian dibagi dengan total pixel yang sudah diketahui tadi, seperti itu. Jadi intinya itu membuat CDF dari atau menormalisasikan histogram, lalu kemudian nilai pixel yang sudah terkumpul tadi itu dibagi dengan total pixel, sehingga CTF itu nanti ternormalisasi, seperti itu. Nah, kemudian di sini ada scale CDF sama dengan round CDF bintang 255, itu artinya CDF itu diskalakan sama dengan round, itu artinya apa ya? Ini itu CDF diskalakan lalu ke rentang itu. Oh ya, ini CDF diskalakan ke rentang 0 sampai 255. Nah, kenapa kok 255? Karena nilai grayscale itu punya intensitas 0 sampai 255, seperti itu. Nah, kemudian di sini untuk menerapkan transformasi histogram equalization itu equalized image sama dengan UNC8 karena diperlukan gambar 8 bit, dan scale CTF double image +1. Nah, kenapa +1? Itu karena
indeks pada MATLAB itu dimulai dari 1 bukan 0. Nah, kemudian di sini subplot 221 show image ini untuk menampilkan gambar asli setelah equalization. Nah, kemudian di sini ini untuk lokasinya itu ada di grid 2x2 sebelah kiri atas. Nah, kemudian subplot 222 show equalization image title ini untuk menampilkan gambar setelah manual histogram equalization. Untuk lokasinya ada di sebelah kanan atau sebelah kanan dari gambar yang pertama tadi. Nah, kemudian di sini juga ada subplot 223 ini untuk posisinya, lalu ini untuk apa yang akan ditampilkan. Nah, di sini itu akan menampilkan image yang mana itu berarti histogram gambar asli. Dan yang terakhir ada subplot posisi 224 atau di bagian pojok kanan bawah, yang mana menampilkan equalized image dengan keterangan histogram gambar equalized, yang berarti gambar yang akan muncul nanti adalah histogram gambar setelah diequalizedkan. Dan untuk hasilnya seperti ini. Bisa kita tunggu sebentar ya. Nah, kurang lebihnya seperti ini. Jadi ada 4 gambar seperti apa yang sudah diperintahkan dalam kode di sini, yaitu 2 gambar pertama itu gambar bukan histogram, dan 2 gambar terakhir adalah gambar histogram. Nah, kurang lebihnya seperti itu dari saya terkait dengan materi histogram. Baik, lanjut ke materi selanjutnya yaitu bitplan slicing. Nah, di sini untuk bagian line nomor 1 itu masih sama seperti tadi, ada CLC clear close all. Di sini saya menambahkan karena saya gunakan untuk merefresh tampilan di comment window semua variabel workspace dan juga pada jendela gambar terbuka seperti itu. Nah, di sini lagi dan lagi kita menemukan kembali kode image sama dengan mred handjpg, yang mana artinya masih sama seperti yang tadi, yaitu untuk membuka gambar dengan nama handy.jpg yang sudah tersimpan di MATLAB drive, yang kemudian divariabelkan menjadi variabel image. Nah, kemudian di sini kita temukan lagi kode if n atau if n yang mana di sini menyatakan sys image 3 sama dengan 3, image sama dengan AJP to grade, yang mana lagi-lagi juga artinya sama seperti yang tadi karena kodenya juga masih sama, yaitu apabila gambar itu masih RGB, berwarna RGB, itu kita konversikan atau kita ubah menjadi gray atau grayscale gambarnya. Nah, seperti itu. Nah, lalu di sini pada line yang ke-10 itu ada image sama dengan UNT8 image, itu untuk mengkonversikan gambar ke DP data UNT8 atau 8 bit grayscale. Nah, konversi 8 bit ini penting karena nantinya kita akan mengakses bit itu secara individual pada gambar yang akan kita ubah nanti. Nah, jadi ini menjadi hal yang sangat penting untuk atau sebelum kita mengeksekusi apa yang akan kita kerjakan seperti itu. Nah, lalu di sini ada kode bitplan sama dengan 0 size image 1, size image 2,8 ini untuk menyimpan hasil bitplan ya, atau bisa juga didefinisikan sebagai kode yang menyatakan bahwa di sini itu kita membuat wadah array 3 dimensi yang nantinya untuk menyimpan hasil slicing 8 bit plans. Nah, ukurannya itu sama dengan gambar, tapi ada 8 lapisan untuk tiap bit di sini. Jadi seakan itu kita mempersiapkan wadahnya terlebih dahulu untuk kemudian kita melakukan slicing pada gambar yang kita akan slicing. Nah, seperti itu. Selanjutnya di sini ada kode yang digunakan untuk melakukan plan slicing untuk setiap bit dari 0 hingga 7. Di sini proses slicing bit 1 per 1 bit itu dilakukan dari bit yang paling rendah ke bit yang paling tinggi. Nah, bit Z di sini itu adalah untuk mengambil bit ke K yang kemudian itu untuk disimpan ke layar K dari bit plans yang
sudah ada seperti itu. Nah, sini subplot itu masih sama seperti tadi, itu untuk menampilkan hasil gambar asli, dan juga di sini ada subplot yang untuk menampilkan hasil gambar yang sudah di slicing atau hasil gambar setelah melakukan atau setelah melalui proses bitplane slicing. Nah, untuk hasilnya itu kurang lebih sebetulnya sudah ada di sini ya, sudah saya run tadi. Untuk hasilnya seperti ini. Ya, di sini itu ada gambar asli sebelum kita lakukan bitplane, dan di sini ada 7 gambar ya, karena di sini kita yang pertama gambar asli dan kemudian bitplane slicing 0 hingga 7. Di sini itu ada 7 gambar bitplane dari 0 hingga 7 seperti itu. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan jelaskan terkait dengan materi histogram dan juga bitplane slicing. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya, Karisma Hindi Mahardika. Terima kasih telah melihat video ini, semoga bisa memberikan manfaat. Terima kasih sekali lagi dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.